Wong sama-sama wong Islam, Nggih. sama-sama syahadat, sama-sama mendirikan sholat, Ya. puasa, zakat, dan ingin menyempurnakan Islamnya dengan haji. Kok gontok-gontok, ribut-ribut melulu, saling menyalahkan, saling menghakimi. Ya, ya. Itu sebetulnya batal kita berbaiat. Kita sesama Islam, kok ribut terus. Nah, untuk zikir-zikir ini Gus yang tadi metodologinya berbagai macam mungkin ya. Nah, apakah ada syarat tertentu misalkan kita harus di-baiat dulu gitu Gus? Atau boleh dilakukan siapa saja? Pada umumnya zikir itu boleh dilakukan oleh siapapun. Sampean buka YouTube, ada zikir ini, fadilahnya ini, monggo lakukan. Dengan baca ini, kan tolabul ilmi kan dari apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar, silakan lakukan. Itu bagus, ada fadilahnya. Oh baca ini, fadilahnya ini, monggo. Tapi yang penting cirinya, baca itu tidak malah membakar nafsumu, tapi justru membuatmu dekat. Dan alangkah baiknya carilah guru-guru yang bersama. Terus panjenengan dibaiat dengan sanadnya. Sanad itu apa toh? Sanad itu adalah sang guru ini punya silsilah ilmunya. Dia belajar di mana? Dari gurunya. Gurunya dari gurunya sampai ke Kanjeng Nabi. Ini adalah silsilahnya. Nah, silsilah inilah yang dibaiatkan. Dibaiatkan itu disambungkan. Disambungkan. Nah, ini namanya baiat khusus. Sebetulnya semua orang Islam itu berbaiat, Mas Ahmad. Ketika dia sudah Islam gitu ya. Ketika dia masuk Islam itu baiat. Pamane ada seorang mu'alaf datang kepada seorang kiai, Pak Yai, saya ingin masuk Islam. Disyahadatkan tak? Ditalkin, dibimbing. Monggo, kalau panjenengan mau masuk Islam, ucapkan syahadat ini. Terus sang kiai mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah, ditirukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditirukan. Itu baiat. Jadi membaiatkan diri itu mengazamkan diri untuk menganut ajaran Islam. Lah panjenengan berdua sama teman-teman ini kan mengaku Islam karena keturut. Lah siapa yang baiat dulu panjenengan ketika awal bersyahadat? Nggak ada, Gus. Ada. Bapakmu. Bapak. Ketika engkau lahir, telinga kananmu, telinga kirimu dibacakan azan dan qomat. Meskipun waktu itu kita nggak sadar ya. Nggak sadar. Itu sesungguhnya baiat. Lah sebelum engkau jadi Ahmed ini, dulu bapak ibumu ketika menikah bersyahadat. Nah hasil pernikahan itulah akhirnya muncul baiat. Baiat akhirnya engkau menjadi orang Islam. Nah baiat panjenengan adalah ketika bapak ibumu bersyahadat ketika nikah. Dan ketika engkau lahir di. Nah kan rukun Islam yang pertama kan syahadat. Nah bapak ibumu nikah itu syahadat. Ketika engkau lahir, rukun Islam yang kedua sholat. Diazani dan diiqomati panjenengan. Nah, yang ketiga sampean dididik itu perlu pengendalian diri. Puasa namanya. Terus sampean dihidupi zakat namanya. Maka sempurnalah Islammu, itulah haji. Itulah baiat. Ini kita bicara baiat secara umum. Secara umum. Tapi baiat secara dunia sufi, dunia tarekah, si mursyid ini sanadnya sampai Kanjeng Nabi. Kalau enggak bisa. Dulu. Jadi dalam artian baiat ini sangat penting ya untuk orang-orang yang pengen usul kepada Allah atau ditingkatkan levelnya dari tingkat baru masuk Islam lalu kemudian ke tingkatan iman mungkin gitu. Iya. Islam, iman, ihsan. Ya itu semuanya ada baiat. Baiat itu sebetulnya mengazamkan bersama-sama. Saya baiat sama Mas Aden, sama Mas Ahmed, kita mau menyempurnakan perjalanan kita kepada Allah. Disitulah kita bertiga, ayo kalau ada yang salah saling mengingatkan, kalau ada yang kotor saling mendoakan, kalau ada yang ayolah kita fasabihul khairat berarti ya ini. Asah, asih, asuh.
Lah, baiat ini diharapkan menjadi yang namanya ukhuwah Islamiyah. Wong sama-sama wong Islam, sama-sama syahadat, sama-sama mendirikan sholat, puasa, zakat, dan ingin menyempurnakan Islamnya dengan haji. Kok gontok-gontok, ribut-ribut melulu, saling menyalahkan, saling menghakimi. Itu sebetulnya batal kita berbaiat. Kita sesama Islam kok ribut terus. Makanya ya sangat disayangkan. Jadi wong Islam satu golongan dengan yang lainnya saling ribut. Padahal ngerebutin apa ya Gus ya? Mungkin merebut, merasa paling benar. Ya enggak Gus, maksudnya kalau ngerebutin duit kan kelihatan Gus. Iya. Kalau agama yang diributin kan nggak jelas apa yang direbutkan gitu. Lah itulah kalau tidak berbaiat yang direbutkan adalah citra diri, pencitraan. Pembuljah berarti. Ya, saya. Nah itulah sebetulnya itu maaf ya mengkufukan Tuhan dengan dirinya sendiri. Menduakan, lo aku lo benar, padahal yang maha benar Tuhan. Lo aku lo yang suci, padahal yang paling suci Tuhan. Masuknya berarti syirik khafi. Syirik khafi. Orang yang mengatakan dirinya lebih baik dari yang lainnya itu syirkul khafi, syirkul azhar. Tapi bisa jadi syirkul akbar. Iblisnya tadi. Iya. Yang ngomong, saya lebih baik loh dari Adam. Ya makanya kan ketika melanggar kan iblis mengatakan saya lebih baik dari Adam, ngapain saya sujud? Tapi Adam memberi contoh, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah aku mendolimi diriku, wa ilam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni, lanakunanna minal khasirin. Ya, jadi Adam mengaku dirinya salah. Nah itu sebetulnya Adam membaiatkan dirinya kepada Allah sebagai hambanya yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Makanya layaklah anak keturunan Adam menjadi khalifah di bumi ini. Dan Allah berkata kepada para malaikat, kalian tidak tahu apa yang tersirat dalam rahasia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi baiat itu secara semesta adalah kita hamba Tuhan. Nah ini sering disalah tafsirkan. Terus ditakuti, baiat nanti disumpah, dijanji, terus dipeluk-peluk. Enggak. Itu imajinasinya seperti itu. Ya sudah sering orang datang ke sini mau baiat aja takut. Seperti kita kalau sering dengar padepokan, dan itu gambarannya udah yang mistis-mistis dulu. Mistis dulu. Padahal padepokan itu kan ada step-stepnya ya. Pertama palenggahan, tempat orangnya berkumpul. Palenggahan, kalau istilah Arabnya majelis. Duduk ingin dekat dengan Tuhan, duduk berzikirlah, duduk berdiskusilah. Itu palenggahan. Kemudian baru nanti istilahnya padepokan itu paseban. Nah nanti datangnya itu paseban. Kemudian nanti padepokan, itu kayak gitu Mas. Jadi itu istilahnya kata-kata sebutan bahwa ini majelis ketuhanan, bukan majelis apa itu? Ya kasarannya majelis apa ya? Ya supranatural ngono-ngono lah. Yang negatif kayak gitu. Ya, karena awalnya memang mungkin ada istilahnya beberapa oknum yang melakukan itu sehingga kesininya malah disalahartikan oleh masyarakat umum. Ya memang banyak sih yang akhirnya itu menjadi label ternyata hanya untuk mengeruk kekayaan. Ya berhubungan dengan lain jenis, ada yang ya kayak gitulah. Tapi itu kan nggak semuanya. Ya makanya kalau sudah bisa mendirikan padepokan ya tanggung jawab bahwa nama padepokan itu aman kan kayak gitu. Palenggahan, paseban, padepokan itu maknanya bagaimana kita bertanggung jawab dalam duduk kita bersama ini hanya untuk likalimatillah, libtiho amarodotillah. Kayak gitu. Ya, ini kembali lagi ke pertanyaan panjenengan tadi. Pentingkah baiat? Ya penting. Sama aja udah dibaiat sama bapak ibu jenengan. Kalau dulu ibu bapak jenengan nikahnya tidak pakai syahadat, ya itu belum baiat. Sampai
lahir, ya nggak diadani. Nah, kalau istilah Nasrani, saya nggak bicara benar salah ya. Baiat itu baptis, ya. Dibaptis. Ngoten niku. Tapi ya tidak bisa disamakan. Tapi kita ya mirip-mirip gitu aja lah. Ngoten niku. Jadi orang yang berzikir tanpa dibaiat pun sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita berbaiat. Kalau ada yang lebih baik, ngapain kita pilih yang biasa? Mungkin bisa gitu ya. Karena kalau kita tidak berbaiat ini hanya untuk libtiqa amardhatillah, li kalimatillah, li ridhoillah, itu takutnya zikir itu maaf ya untuk sesuatu yang jahat. Iya, bisa. Bisa menghantam orang dengan zikir, menghancurkan orang dengan zikir. Banyak kayak gitu. Maaf ya. Bahkan untuk mengeruk kekayaan di alam semesta ini dengan zikir. Bukan itu. Jadi baca hizib tujuannya misalkan untuk ngancurin musuh, atau untuk narik harta karun misalnya. Terus harta gaib. Nah, itu kasihan orang diantarkan ke situ. Tapi saya nggak bicara benar salah, saya nggak bicara benar salah. Tapi itu warna-warna zikir yang tanpa baiat kasihan. Jadi justru dia lepas dengan Allah, lepas dengan Kanjeng Nabi. Hati-hati di situ. Makanya baiat itu penting. Bahwa itu sebuah ciri bahwa sebuah majelis, sebuah padepokan itu libtiqa amardhatillah. Lurus ke atas. Nggak ada embel-embel lain. Nggak ada embel-embel lain. Kalau sudah lurus sampai ke titik energi terpusatnya, pusatnya Allah, monggo. Mau doa, monggo. Karena kita lemah. Kita minta kaya, ya minta pada yang maha kaya. Minta mulia, minta pada yang maha mulia. Minta hidupnya terjaga, minta pada yang maha menjaga. Minta pertolongan, minta pada yang maha menolong. Nah, kalau sudah baiat, kita akan masuk ke titik itu. Nah, otomatis hubungan rahasia dengan Allah, itulah yang disebut sirrullah. Nah, betapa pentingnya baiat itu, ya, ngeten niku.